Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. kabar dari kota Manchester. Kali ini ada kabar dari Manchester City yang terancam pengurangan 60 poin karena kasus 115 pelanggaran aturan keuangan FFP siap didegradasi dari IPL. Gimana nih menurut Sen? Ya, ini adalah masih tuduhan dari beberapa orang dan Beberapa pihak, tuduhan ya. itu mencapai 115 katanya. Dan misalkan tuduhan itu terbukti, nanti Manchester City itu nasibnya seperti apa yang dialami Juventus. Iya, di waktu itu ya. Jadi pengurangan poinnya itu nanti di musim depan gitu. Dan ya kalau pengurangan poin 60 mah ya otomatis langsung degradasi. Iya, betul ya. Karena udah minus 60 dari awal ya. Iya. Meskipun lancar jaya menang terus juga kan ibaratnya. Iya, dan sepertinya polanya Manchester City ini sepertinya tuduhan ini juga kalau misalnya dipikir-pikir kayaknya ada benarnya. Kenapa tuh? Terbukti? Ya karena Pep itu yang merengek untuk keluar. Wah, jadi supaya Pep nggak mengalami nasib ketika dia degradasi ya. Iya, makanya dia nggak kebawa-bawa di berita karena dia Iya, sudah pindah udah gitu pindah, kan. betul. Kalau untuk timnya seperti itu ya walaupun Pep masih ada di City, dia putus kontrak, dia masih laku. Masih gitu laku kan. harusnya, betul. Seenggaknya dia menjaga nama baiknya. Nama gitu. baiknya. Kayak zaman-zaman dulu waktu Juventus kan banyak pemain bintang itu udah ancang-ancang. Iya. Cuman yang setia itu kan Nedved sama Del Piero ibaratnya kan. Oh, tapi kalau menurut lu ibaratnya apakah pemilik dari Manchester City akan diam aja atau gimana nih Sen? Ya pastinya tidak diam saja ya, seenggaknya dia itu hadir ke pengadilan dan debat dulu, dan ini kan tuntutan dari 2 tahun kemarin ya. Iya, udah tiap season ya ada. Ketika Manchester City mendatangkan Erling Haaland kan pada saat itu gitu, dan setelah itu ada tuduhan-tuduhan tersebut, Pep kan mulai ngeluh karena Manchester City tidak mengeluarkan uang banyak untuk belanja pemain. Ya mungkin karena itu main amannya City. Iya, supaya nggak ini ya, udah nggak ketumpuk, terdeteksi lah gitu. Dan tapi yang sangat mengecewakan karena ini datang dari Manchester City ya, dimana klub yang mendominasi Eropa di hampir 10 tahun lah. Iya, karena Pep kan di klub tersebut sudah 10 tahun. 10 tahun kan ibaratnya sejarahnya kan Manchester City asuhan Pep Guardiola itu kan rekor 4 kali beruntun juara IPL yang sebelumnya belum pernah terjadi Sen. Iya, dan ya merajai IPL lah. Iya, dijadiin Liga Tani kan secara rekornya itu kalau nggak salah ya Pep itu cuman bisa peringkat 1, 2, dan 3, nggak pernah di bawahnya 3 kan ibaratnya kan. Dan aslinya kabar ini itu kabar buruk untuk fans Manchester City, tapi kabar baik untuk fans Arsenal. Wah, kalau sampai terjadi ya. Betul. Arsenal kan sudah senang dia tidak mikir ada Manchester lainnya. Iya, Manchester United sekarang sedang membuat badai kan gitu. Badai hilang sendiri. Dan yang juara Aston Villa. Iya. Juara IPL ya. Emang bener ya, sangat disayangkan. Semoga sih sebagai pecinta sepak bola gue kayak nggak ngedukung Man City-nya ibaratnya, tapi sebagai penikmat sepak bola lebih baik ya jangan sampai degradasi ya, karena kehilangan sosok satu klub besar seperti Manchester City ini kan kayak daya tarik untuk nonton IPL pasti berkurang Sen. Ya kalau diingat-ingat sih City kan terkenal dengan fans goib ya, nggak tahu ada fansnya atau enggak, yang fansnya cuma kalau Gallagher aja yang nontonin, cuma ya pasti sudah memiliki fans itu awal-awal fans goiban ya ketika Pep menangani itu kan, dan kita lihat di juara musim kemarin juga ya masih sudah memiliki basis fans gitu. Dan yang lucunya kan kalau misalkan City keluar ya siapa yang gantikan City di posisi Big Six gitu. Iya, betul. Dan kita tidak akan melihat derby Manchester. Manchester is Red pasti, karena tidak ada Manchester lainnya kan. Kecuali nanti ada klub dari Manchester lagi. Manchester Pink. Kan merah muda. Iya, merah muda. Merah muda. Kalau enggak Manchester Dongker. Biru tua. Digantiin biru muda. Tapi ibaratnya kalau menurut gue mah ini enggak bakal terjadi, tapi kalau ya terjadi juga kayak shock banget sih kalau menurut gue Sen. Gimana nasib para pemain dari Manchester City itu sendiri, apalagi kan skuadnya Manchester City itu kan bintang semua ibaratnya kan. Iya ya, kalau untuk pemain sih gampang ya, kayak misalkan tertuduh terbukti ya IG-nya tinggal tarikin langsung keluar ya. Tinggal nyari siapa aja yang mau buyout, yang penting
pemain ini keluar dari Manchester Iya City iya. kan. Ya meskipun nanti secara harga pasti turun ya. Iya, yang sangat disayangkan tuh bukan pemain-pemain bintang ya, pemain-pemain mudanya, karena City sekarang didominasi oleh pemain muda ya, Iya. seperti Marmos dan juga gimana nasib Tijani Reina. Iya, iya Tijani, Gitu. Mamang Tijani. Nah, tapi kalau Mamang Tijani bisa balik ke AC Milan sih, Sen. Apalagi kan Persib Bandung open ya. Iya, yang pasti Persib ya, karena Tijani kan sudah beberapa kali pertandingan City tidak dimainkan sama sekali. Iya, betul. Dijadikan starter karena memang posisinya sudah terganti kan gitu. Apalagi kan sempat nonton Persib langsung ya, ibaratnya ya Mamang Tijani ya. Iya, kalau Tijani nggak pusing, yang pusing ini pasti Haaland nanti. Iya, Haaland ibaratnya kan. Karena kontraknya sampai 2030. Membayar tuh terlalu mahal untuk terlalu Haaland. mahal, tapi ya kalau bisa didiskon ya bisa jadi Iya, ibaratnya cuma kan. kalau masalah finansial fair play kan susah banget terjadi karena ada beberapa klub yang mengalami hal yang sama. Ya memang Juventus itu terbukti salah dan juga terkena pengurangan poin tersebut. Tapi kan Iya. pengurangan poinnya kalau nggak salah cuma 13 atau berapa kan? Iya, nggak sampai Nggak banyak degradasi, gitu, iya, nggak banyak. Dan juga kan Barcelona yang dari kapan tahun Iya, diisukan iya. ke financial fair play aman-aman Aman-aman aja ya, sampai kayaknya klubnya nggak- bangkrut. Betul. Ya apalagi ibaratnya kan pemiliknya ya punya power ya, meskipun ya powernya dari uang itu kan. Kan bisa inilah bisa ngatur-ngatur regulasi ya. Iya, ya seenggaknya kayak pihak IPL-nya juga mikir-mikir gitu. Iya. Mikir-mikirnya karena Manchester City punya Etihad, sponsor Iya, yang Etihad, besar, sponsor salah yang satu besar. sponsor yang besar di English Premier League Iya, gitu. Kalau mereka nepak Manchester City, ya harus nyari gantinya kan. Iya. Ya terus merusak ekosistem liganya sendiri ibaratnya Sen. Tapi kita kalau ngomongin tentang kota Manchester nih Sen, ada kabar baik juga ya. Gue tadi ngelihat bahwa dalam sejarahnya Sen, ini azan pertama kali berkumandang di Old Trafford. Nah, menurut lo gimana nih Sen? Aduh, gua lupa. Old Trafford tuh julukannya Theater of Dream ya. Iya, Theater of Dream. Ini kan Dan memang ibaratnya benar Theater of Dream banget, ada suara azan di Old Trafford. iya, ada azan. Makanya persis di stadionnya, Sen. Ada azan berkumandang di Old Trafford. Terus nggak cuman azan, ternyata setelah itu tuh ada acara ini bukber. Ada acara bukber. Nah, setelah acara bukber juga ada acara sholat taraweh masih di Old Trafford. Kita kan kemarin bilang ya, jangan-jangan nanti sholat Id ini kan kalau kemarin kan West Ham, Aston Villa atau apa ya, klub-klub yang kecil gitu ya. Nah, nanti kan Manchester City bisa ada, nanti Manchester United bisa ada. Pasti. Keren Semua banget klub sih. pasti ada karena memang kan populasi di Inggrisnya sendiri katanya itu hampir menjadi mayoritas ya. Orang Islam ya. Muslim tuh di sana Betul. kan, karena banyak sekali imigran dari Bangladesh gitu, Iya, dari India juga Pakistan banyak, kan, Pakistan ya, betul, dari Pakistan. gitu. Jadi mereka kan mikir, waduh udah hampir ya 40%-nya populasi di Inggris Muslim saja. Iya. Ya sepak bola harus pro ke Muslim, kalau nggak Betul. pro siapa yang mau nonton kan, Betul. gitu. Ya apalagi kan pemain inti dari Manchester juga kan sekarang banyak orang Islam juga. Sofyan Amrabat ada ibaratnya. Iya, ya kan. di City kan pemain Uzbekistan gue lupa namanya. Terus ini siapa? Marmus ya. Iya, Marmus salah. juga ada, betul. Kalau Serki perasaan Islam perasaan Serki. Kalau kayaknya Islam ya, kayak Iya. dari mana? Kok Soalnya bukan ya? Prancis. Oh, Prancis Kalau kalau Serki dari kan Prancis. kalau Prancis belum tentu ya, meskipun kental sih. Iya. Pemain Prancis ini Islam itu kayak dulu kan Karim Benzema, ada Anelka juga, itu kan Paul Pogba ya ibaratnya dulu kan ya. Iya. Ada banyak pemain. Tapi ngomong-ngomong soal pemain Muslim di Liga Eropa nih Sen, gue ibaratnya kepikiran kalau nanti El Clasico itu antara Arda Güler dan juga Lamine Yamal. Ada satu fakta bahwa ketika nanti wajah dari El Clasico itu Yamal dan Arda Güler, itu kan dua-duanya Islam Sen. Ya, tapi kan apa yang dijual dari Arda Güler? Musim depan juga dijual sama Madrid. Tapi kalau menurut gue mah ya nggak tahu ya, ibaratnya memang secara potensi punya potensi, tapi kan ibaratnya kalau di Madrid itu pemain muda itu harus yakin, dia jangan ego-egoan dulu. Jadi kan, ibaratnya kan pernah kita bahas juga salah satu masalah terbesarnya Arda Güler itu ada di stamina ya. Iya. Kalau diduetin, wah panasnya itu gara-gara Lamine Yamal sama Arda Güler. Iya. Tapi menit 60 diganti. Udah diganti. Apa-apaan, apalagi baru masuk menit 70. Iya, betul. Itu bukan manas-manasin, udah gosong baru masuk. Iya, betul. Kan gitu, kurang pas lah kalau misalkan sama Arda Güler. Iya, Arda Güler ya. Mungkin ya kalau Madrid beli Haaland, ya Haaland aja suruh mualaf. Kan udah ada Haaland versi ngaji. Yang ada di Jawa. Bukan Jawa, Tasik apa Tasik. Iya. Yang Haaland versi. Iya. Yang pakai kacamata besar. Iya, itu kan Haaland banget kan. Udah ada Haaland tuh aslinya Islam. Kan yang versi kecil mondok tuh ada yang mirip Haaland. Iya itu. Iya. Dia kan Tasik kan. Ya dipanggilnya juga Haaland iya, di santrinya itu. Emang semirip itu ya ibaratnya. Iya. Ini menarik banget sih karena punya pirang sama. Iya, punya pirang apa segala macam. Keren banget ya. Iya, nah,
kalau misalkan ngomongin Muslim sendiri ya memang karena sekarang kan di sepak bola sendiri ya duitnya kan ya kita sudah tahu siapa yang sekarang ngegas di sepak bola itu dari Timur Tengah Dari ya. Timur Tengah Ya ya. karena memang mereka juga harus memasukkan unsur-unsur ya simbol identitas mereka Culture gitu, ya sebagai emang Muslim. culture-nya ini ya. Ya ibaratnya kita nggak usah ngomongin agama, culture aja dulu ya. Culture-nya kan ibaratnya culture umat Islam kan ibaratnya kan. Iya, apalagi para syekh-syekh ini kan ketika menghadiri ke stadion, ketika perayaan juara, ya mereka pakai pakaian Arab banget, Iya pakai betul. gamis, dan itu adalah pakaian yang walaupun bukan Islami, tapi kan itu identik dengan Islam Iya gitu. betul. Walaupun memang itu kan pakaian-pakaian adat di sana Ada saja. di sana ibaratnya kan ya, makanya kan ketika Piala Dunia yang Messi menang di Qatar itu kan supaya ini apa karakter dari budayanya Qatar itu diperkenalkan ke dunia ketika Messi pakai bis kan ibaratnya kan Iya, kalau sama kalau ini kalau apa? Aduh, kalau azannya di Old Trafford itu kalau nggak salah itu bermula gara-gara foto Ahmad sama Mazraoui atau iya sama Ahmad yang Mazraoui. terawih. Mereka kan terawih di masjid Iya 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 di Manchester. iya. Mereka tuh jamaah yang rajin ke masjid terawih bareng Ahmad sama Mazraoui kalau nggak salah. Iya apalagi Manchester United. apalagi Mazraoui kan di postingan kita juga kan pernah punya cita-cita Sen ketika dia sudah pensiun dari pemain sepak bola dia ingin jadi imam masjid. Wah ini keren banget sih pemain inti dari MU Islam ya kebanyakan ya. Iya, untuk musim sekarang. Kalau Sofyan Amrabat masih di ini juga ya? Masih di MU kan? Masih. Masih ya, cuman Sofyan Amrabat. Amrabat tuh sudah nggak di MU ya. MU kan adanya yang BU. Sudah tidak ada. tapi perasaan Sofyan Amrabat, The Like itu kan masih di MU cuman emang nggak tahu lagi cedera atau lagi apa ya. Kalau setahu gue sih ibaratnya karena belum ada kabar bahwa Sofyan Amrabat itu keluar dari The Like MU. kan udah ke Munchen kan. Oh, The Like udah ke Munchen juga ya? Udah ke Munchen kan. Dari Oh, musim-musim kemarin kalau Amrabat tuh nggak tahu dia cedera atau kemana. Pokoknya udah nggak ada di berita. Udah nggak ada di starting ya? Kayaknya lagi cedera kayaknya. Oh, nggak ada di starting ya Amrabat ibaratnya ya. Ibaratnya ini emang keren banget ya suasana Ramadan di IPL ini Sen. Iya dan Bener juga kan? memang ya seperti itu sih mungkin ya baru terjadi di Premier League saja ya karena Iya. tadi mayoritas penduduk di Inggrisnya itu bukan hampir mayoritas tapi populasinya itu meningkat pesat. Meningkat katanya. pesat. Bahkan kan nama Muhammad itu adalah nama terbanyak. Iya, Untuk bayi terbanyak. yang baru lahir di tahun 2025. Iya betul. Gitu. Betul. Maka nama Muhammad ya itu artinya kan orang Islam pasti. Orang Islam. Nggak mungkin orang lain gitu. Betul. Kalau misalkan orang lain apalagi orang Amerika kan tahu nama Muhammad itu langsung dikebek seperti pidatonya Trump yang Allah Akbar langsung ketakutan. Iya langsung Islamophobia dia yang bikin isu dia yang panik. Iya kan lucu. Kan gak mungkin juga nama Muhammad di Jerman jangka Iya. baru lahir namanya Iya. Muhammad. Ya, sebagai orang Islam dan juga sebagai Muslim kita ya bangga juga ya. Bangga ibaratnya kan karena budaya kita diterima minimal diterima ya kita nggak berpikir bahwa Islam menguasai enggak ya yang penting diterima aja udah senang banget ya. Pasti Ibaratnya ya, karena kan. pasti menguasai. Cuma Ya kalau menurut masalah waktu agama ya. kita kan menurut Iya. agama kita kan ya ketika kiamat kan ketika Islam menguasai gitu kan. Ibaratnya cuma masalah waktu karena dengar-dengar ibaratnya ada statement baru juga nih Sen dari Bang Dodo ya Cristiano Ronaldo ya ketika menang kemarin dan dipakaikan bis juga tapi itu kan peringatan hari ulang tahunnya Arab Saudi ternyata kan. Nah Bang Dodo itu mengeluarkan statement bahwa dia itu udah nyaman tinggal di Arab dan jangan-jangan dia juga akan tetap di Arab katanya. Iya. Menurut lu gimana? Bahkan 2 hari pertama dia kan ikut puasa. Iya, nyoba-nyoba ikut puasa. Nyoba puasa. Apalagi kan bukan ketertarikan, dia itu mengetahui Islam ketika di Real Madrid bersama Ozil. Ozil bahkan sempat mau belajar ya. Iya, sempat pernah diperkenalkannya keburu Ozilnya pergi. Jual ke Arsenal kan. Iya. Jadi tidak berlanjut gitu kan. Padahal dulu sempat mau ngapalin Al-Fatihah tuh sama Ozil katanya waktu dulu karena penasaran isinya Al-Fatihah itu apa gitu kan. Tapi ini keren banget ya. Tapi gue curiga apakah statement itu keluar karena ketika habis menang. Beda lagi kalau habis kalah. Kalau menurut gimana? Statement Ronaldo itu ya ke episode ketika kita membahas Iya. apa yang dilakukan Ronaldo ketika mogok kerja itu adalah skema kudeta yang dia ingin merebut pasar. Berarti betul. Ibaratnya dia ingin merebut Al-Nassr dan menetapnya. Ya pasarnya kan. Iya gitu. betul. Apalagi kan ya kalau misalkan Ronaldo melakukan kudeta tersebut sementara itu dipimpin oleh Al-Majid ya presiden sebelumnya gitu ya pasti apalagi orang Arab kan orang Islam gitu walaupun ada orang Kristennya ya tapi mayoritas orang Islam gitu ya dia kan ketika mengkudeta ya harus dapat dukungan dari supporter gitu kalau dari performa gua udah nggak mungkin dari ikutin ininya dan juga segala macam dan memang harus beradaptasi gitu karena memang ya sepertinya klub terakhir Ronaldo ini di Al Nassr nggak mungkin kemana-mana Ronaldo itu.
ibaratnya gini, kalau kita nggak bisa anggap remeh kehidupan di Saudi ya. Kalau kita mikir tuh jenuh banget kehidupan di Saudi, nggak kayak di Eropa. Tapi kalau dibandinginnya sama Portugal, ya mungkin lebih modernan juga Saudi dan Qatarnya kan ibaratnya kan. Karena sekarang itu kan Saudi Qatar itu jadi pusat kan. Pusat pertandingan dari game apa, kayak apa, kayak bukan kayak Mobile Legends kayak gitu. Ronaldo lebih tertarik Di stay di Arab gitu. daripada di Ya iyalah, Portugal. di Portugal patungnya dibakar. Iya, Ngapain pulang anjir? betul. Ya udahlah, gue di sini aja yang nggak ada Iya. yang nggak ada gua gitu kan. Di sini mah enak, gua main, penonton datang dibayar gitu, Iya. ada yang nonton kan gitu. Nah, Gua nggak menang Piala Dunia tapi dikasih juga. Nah, gitu. ini ngebahas penonton, gue jadi mau tanya. Kan kemarin kan sempat viral tuh, ada postingan bahwa ada giveaway mobil Iya. buat penonton yang hadir dan ternyata tetap Iya, sepi. tetap Menurut lu gimana, Dan? Ya itu kan jadi orang tuh kan sudah ngerti ya. Giveaway itu pertama settingan. Iya. Terus yang dapat itu kan cuma berapa orang. Iya. Kalau dibayar ada pun 75.000. Ya Iya. rata 75.000 Iya, makanya betul. datang kan Iya, gitu. betul. Ini dapat mobil, mikir aja kan berapa ribu orang ya nanti kan kita Iya. bersaingnya dengan ribuan orang gitu. Iya. Emang nggak datang gitu. Betul. Ya terus yang datangnya juga saudaranya Ronaldo. Iya. Jangan nanti yang datang Martunis yang dapet. Iya, kemarin Martin datang aja nggak temuin. Yang nggak ditemuin. Sama Rico Lubis kan kemarin. Bener ibaratnya ya. Ibaratnya keren banget sih. Gue sih lucu ya. Lucunya kalau sampai Bang Dodo itu betah di Arab dan ibaratnya jadi suatu saat jadi pemiliknya Al Nassr ya. Owner ya ini ya. Bukan manajemen gitu ya. Dan ternyata tertarik gitu sama agama Islam dan akhirnya mualaf. Apakah nanti pernikahannya dengan Georginya itu benar-benar ijab kabul ala muslim? Gue jadi penasaran karena sampai sekarang kan belum nikah kan. Ibaratnya Kalau kan. gue sih yang udah ngikutin Ronaldo dari dia masuk ke Real Madrid. Iya. Gue mah nggak pernah, sekarang tuh nggak pernah percaya omongannya Ronaldo. Tapi Iya. sudah bahas Ronaldo Iya. kan orang yang menjilat omongannya Sendiri, betul. Itu. Hari ini seperti itu, nanti kalah tantrum, minggat lagi seperti itu biasanya. Dan memang Nggak bisa tidak dipegang. dipercaya gitu ya. Kalau misalkan ngomong seperti itu, dia kan ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para fans ya. Kita lihat aja di video ketika kita membahas Ronaldo melakukan skema kudeta untuk Iya. menjadi presiden baru Al Nassr. Betul. Harus lihat itu, konteksnya seperti itu. Jadi bahan kampanye doang ya. Iya, jadi bahan kampanye pasti gitu. Hmm. Ini kan ya wajar lah kalau ya kayak pemimpin kita aja kan. Kalau Iya. misalkan pengen nyapres, masuk gurung-gurung. Iya. Katanya kan. Gitu. Menjual ini apa segala Terus macam. ada banjir, datang ke sana, Datang. beneran nunjukin banjir, Iya. ikut ngepel, panggul beras kan gitu. Itu kan sekonyol itu ya Bang ya. Nanti kita tunggu saja Idul Adha mungkin Ronaldo kurban unta. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Bisa jadi ya. Gitu. Idul Adha Ya kurban karena memang ya. kan kurban itu kan tidak harus orang Islam. Tidak gitu. Kalau harus. orang Islam itu dianggapnya kurban, kalau dari non Muslim itu dianggapnya sodako. Sodako ibaratnya ya. Gitu. Berbagi ya ibaratnya. Iya, berbagi ya. Untuk Betul. para pemuja Ronaldo, kalian datang aja gitu. Iya, ke sana. datang aja. Pasti kalau Ronaldo kurban nggak mungkin satu unta. Ya mungkin satunya gengsi ya. Iya, kalah sama Irfan Hakim. Iya. Irfan Hakim hanya sampai limosin 500 juta kan itu. Kalah sama Haji Benzema. Iya. Kalah sama Haji Sadio Mane. Iya. Nah, kalau misalkan ya Benzema memang orang Islam sih ya. Kan Benzema banget yang seperti orang Islam. Yang Iya. mengirimkan 3 bunga kepada 3 wanita. Ya bener. Ini Iya, ibaratnya. itu adalah sunnah Rasul. Bahkan kayaknya ada target satu lagi ya Iya, supaya pas ya. Pas gitu. Pas sesuai sunnah aja 4. Sesuai sunnah. Yang sanggup-sanggup aja kan. Iya, sanggup aja. Aduh. Nah kita langsung masuk ke berita terakhir nih Sen. Ini nggak kalah mencekam ya. Ini Meksiko membara jelang Piala Dunia 2026. Klaim kematian El Menso picu kerusuhan. Piala Dunia 2026 dihentikan. Wah ini kabar yang paling parah banget nih Sen. Iya. Sejauh ini gimana Tapi, menurut? tanggapan dari presiden FIFA-nya sendiri katanya itu tidak masalah jadi tidak terlalu berpengaruh untuk Piala Dunianya sendiri. Mereka akan mencari solusinya. Adapun jika memang Meksiko kondisinya sampai memang Piala Dunia itu tetap kacau, Iya. mereka itu memiliki alternatif untuk di stadion lain bertandingnya. Jadi Meksiko nggak ada, jadi hanya di Amerika dan juga Kanada saja gitu. Oh kalau sampai hari H tetap masih Iya. mencekam ibaratnya belum Iya, tertib tapi ya.
menurut dia juga masih diusahakan supaya Meksiko tetap, karena ya memang di peraturannya Meksiko sudah jadi tuan rumah. Jadi hostnya ya, host Iya. untuk Piala Dunia ya. Iya, dan juga ya fatal menurut gue ya. Benar. Bikin perang Piala Dunia di Meksiko, Iya. di mana kartel itu seperti pesantren di Cirebon kan. Pesantren di Cirebon, kalau kalian tahu itu tiap rumah tuh ada gitu, ada kiai, dan ini di sana mah kartel bukan pesantren kan. Pesantren ibaratnya. Malah di sana. Apalagi bos besarnya dibunuh ya ibaratnya kan. Wah, kekacauan. Tapi ya dengar-dengar dari Presiden Meksiko sendiri kan ibaratnya dia menjamin ya kalau sampai digelar di Meksiko juga untuk keamanan para warga-warga dari luar itu pasti terjamin keamanannya, karena kan mungkin ada waktu nih Sen, kan kerusuhannya sekarang ya bisa jadi beberapa minggu ke depan mah udah selesai gitu kan, udah diamanin nih. Meksiko udah selesai, Donald Trump ngebom. Ya lebih mencekam juga ketika Donald Trump bikin ribut kemarin, yang itu udah pasti sepertinya harus dibatalkan karena kan tuan rumah utama Amerika kan. Betul itu, bahkan ya kurang apa ya, kurang apa gitu kita itu membuat alasan jika Piala Dunia harus dibatalkan. Donald Trump memboikot paspor orang Brazil, memboikot paspor dari beberapa negara yang negara-negara tersebut ikut ke Piala Dunia. Itu sangat-sangat mengherankan kan gitu. Kalau masalah ini kan menurut gua ya memang gue juga nggak tahu di Meksiko seperti apa ya, pastinya kan di Meksiko kan kejam banget ya. Kejam banget kan. Dari video yang kita lihat juga kan. Di tahun kemarin tuh yang ada salah satu perdana menteri baru naik satu hari ini, besok kepalanya di atas mobil anjing. Kan di Meksiko gara-gara dia kampanye ingin membubarkan kartel. Iya betul. Paginya kepalanya di tengah jalan di perempatan di atas mobil. Ini Meksiko kan seperti itu. Seperti itu namanya. Kalau untuk masalah itu ya bisa dicegah menurut gue. Ya udah pertandingannya jangan di Meksiko, pindah semua ke Kanada dan juga Amerika saja. Iya, ibaratnya di ini lah ya stadionnya MLS lah ya ibaratnya ya, kan bisa juga. Lagi stadion MLS itu bagus-bagus dan juga ya banyak banget. Nggak anarkis karena sistem liganya juga jalan, ibaratnya kan sistem liga MLS juga kan jalan Sen. Jadi ibaratnya kan ya fans-fansnya juga udah welcome lah ke sama pencinta sepak bola gitu. Apalagi kan Amerika tuh harusnya menjadi negara paling welcome ya. Iya, nah ibaratnya ini miris banget ya Sen ya. Negara yang kita anggap paling maju ya kayak Amerika, Meksiko dan sekitarnya gitu kan. Justru ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia malah kalah sama Afrika Selatan yang waktu itu kan sukses besar menjadi tuan rumah ya. Ini kan sangat disayangkan banget ya. Yang nonton Piala Dunia itu dimulai 2010 hingga sekarang ya paling bagus itu vibe-nya paling enak itu ya 2010 Afrika Selatan itu ya ibaratnya. Karena pada saat itu gue baru kenal sepak bola. Bener ya, waktu itu kan ibaratnya itu kan negara miskin sih kebanyakan kan, bahkan kan ibaratnya dari segi stadion juga kan banyak yang kurang proper apa segala macam, tapi kan sukses menjaga vibe untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah ini belum apa-apa di Meksiko udah ada perang, mobil dibakar, ibaratnya orang-orang dibunuh di jalan. Ini gimana nasibnya supporter yang mau nonton gitu kan? Gue takutnya tuh kan kalau sepak bola itu, apalagi sepak bola dunia tidak lepas dari perjudian. Takutnya tuh siapa pemain Kolombia yang Escobar tuh. Terus seperti itu takutnya ada. Takutnya ada. Itu ada gagal penalti langsung, waduh. Langsung dibunuh di tempat. Bahaya banget. Kan yang lucunya itu gini Sen, kerusuhan di Meksiko itu ya. Sebelumnya itu kan berita menyatakan bahwa presiden Meksiko itu perempuan. Ini baru pertama dalam sejarah presiden perempuan. Habis itu kan kacau. Makanya jabatan presiden itu jangan dikasih ke komedian sama perempuan. Perang. Kalau nggak perang jual pulang. Kalau nggak perang jual pulang. Sama jual Indosat. Jual Indosat tuh. Sampai perempuan bahaya. Bener. Ibaratnya aduh kacau banget untuk Meksiko ini. Tapi ya walaupun dengan berbagai masalah-masalah yang memungkinkan Piala Dunia itu dibatalkan gitu, atau dimundurkan ke 2027 dan ganti tuan rumah, dan itu nggak akan mungkin karena egonya Trump itu besar banget. Dia kan yang pengen banget Piala Dunia di Amerika gitu kan. Dan kemudian ya menurut gue pasti terjadi dan pasti diusahakan terjadi gitu. Namun ya banyak yang menyayangkan apakah ini akan menjadi Piala Dunia yang sangat problematik. Yang mencekam ya ibaratnya. Tapi menurut gue dari sisi pure pecinta sepak bola, mau sekacau dan sejelek apapun diberitain, kalau kalian nonton semua pertandingannya itu nggak akan hilang vibe-nya.
betul, tetap vibe-nya ya. Apalagi kan ibaratnya Itu tidak kehadiran. untuk semua pecinta sepak bola. Iya, Karena yang gugur di grup, gugur di 16 besar sama Maroko mah nggak bisa ngerasain. iya Yang ngerasain tuh betul. yang ngedukung tim-timnya sampai Sampai final. final itu Itu baru dan nonton ngerasain ya. ngerasain. Ya kayak seperti di Qatar aja kan. Di Qatar kan isu pertamanya kan karena banyak pegawai yang mati. Oh iya, Di waktu Brasil, di Rio juga waktu sama. pembagian stadion Iya, kan, tetap kan vibe-nya bagus. tetap. Di Rio de Janeiro lebih parah kan kematian bahkan kan itu kematiannya parah gara-gara nggak dibayar gitu, bukan Oh dari iya, kecelakaan kerja di Rio 2014. Di Qatar kembali terulang, tapi tetap kan tetap. gitu. Ya, Karena gitu tuh ya tahu Piala Dunia, pengen nonton Piala Dunia ya kalau iya, misalkan mempermasalahkan masalah tersebut itu ya kalian urusan sama SJW bukan iya, sama betul, fans betul. sepak bola gitu. Apalagi ini Sen, ibaratnya kan pengaruh dari Lionel Messi ketika bermain di MLS kan seperti yang kita tahu ya. Sebelum kedatangan Lionel Messi itu kan warga Amerika Serikatnya sendiri kan sepak bola itu bukan olahraga yang utama, tapi bahkan pilihan ketiga keempat kan. Tapi ketika adanya Lionel Messi dan antusiasme masyarakat Amerika itu kan tinggi banget nih buat nonton bola. Bahkan yang tadinya nggak ngerti bola jadi ngerti bola, jadi nonton bola, jadi tertarik buat nonton pertandingan bola gitu ya kan. Nah, apalagi momen Piala Dunia ini di Amerika, ya mungkin sambutan dari warga lokal di Amerikanya sendiri antusiasmenya udah gede banget sih kalau menurut gue ya. Ya, yang penting nanti ketika Piala Dunia mau Apa? mau mulai nih, Iya, kan pasti masalah Meksiko ini sudah tertutup. iya. Nah, sisa 3,5 juta filenya absen jangan dibuka. Jangan dibuat dulu nanti setelah Piala Dunia Iya. ya ibaratnya ya. Dan, Bener. dan pada saat dibuka ya Portugal yang lagi juara dibuka ketutup. Waduh kasihan. Bener. Ya semoga saja ya ini kita sama-sama berdoa karena ini adalah ajang perhelatan yang kita tunggu selama 5 tahun ya Sen ya. Iya. Apalagi kan kita untuk edisi kali ini kan kita penasaran siapa yang akan jadi juara kan ibaratnya kan. Apalagi kan orang Indonesia itu orang yang paling nunggu banget Piala Dunia ya. Iya Karena betul. kita kan ya kita yang pengen timnas kita masuk ke situ dan tidak gitu, tidak bisa. Nah, gue ibaratnya kalau ngomongin vibe-nya Meksiko sih, ibaratnya kan yang diberitakan Meksiko mencekam, banyak adegan tembak-tembakan, banyak adegan mobil dibakar. Mungkin kalau kita throwback ke Indonesia sendiri ya, mungkin vibe-nya sama kayak waktu di Sarina sih. Iya. Tembak-tembakan tapi yang dagang cilok tetap dagang cilok, yang dagang kacang tetap dagang. Itu masih inget gak? Jadi waktu itu kan di Sarina, itu kan ada teroris. Iya. Kan tembak-tembakan, polisi mukanya pada hancur, ada yang buntung apa segala macam. Tapi warga lokalnya itu ada yang tetap dagang cangcimen. Ya kan waktu itu ditanya kan warga lokalnya kenapa Iya. santai jualan. Mereka pikir itu latihannya polisi. Ada yang bilang kira ini tuh lagi take shooting. Iya. Teroris. Yang gue lucunya orang dagang cangcimen dan dia kan nyamperin sampai ke tank baja kan, nawar-nawarin kan. Pak, lu nggak tahu lagi ada tembak-tembakan. Wah, itu tembak-tembakan beneran. Ya mungkin di Meksiko juga seperti itu karena mungkin vibe-nya udah biasa ya untuk untuk negara Meksiko sendiri Iya, kan. cuma yang dikhawatirkan ya para pendatang ini kaget. Iya kaget. Dan yang paling takutkan yang pasti peluru nyasar. Nah itu dia peluru Itu karena di sana tembak-tembak bukan peluru karet, jadi peluru asli. peluru beneran. Bahkan di sana itu pelurunya bukan pistol saja, ada AK-47, Iya. ada bazooka, ada granat juga. bomnya bukan bom molotov, granat. Granat gitu. ibaratnya kan ini perang kartel bukan main-main loh ibaratnya Iya, kan. main. Sekelas presiden saja tidak bisa menghentikan hal itu kan. Iya ibaratnya kan emang bener-bener mafia ini bener-bener mencekam ya. Ini ibaratnya Piala Dunia yang dibayar dengan mahal karena kan cuma tiket pertandingan tapi nyawa juga. Cuma yang sangat disayangkan juga Meksiko itu salah satu negara yang paling ditunggu ya karena Meksiko itu salah satu negara di setiap edisi Piala Dunia yang menarik. Gitu. Iya menarik. Kita tahu ada Okoa yang dia itu bermain bola hanya untuk Piala Dunia. Itu kan dia gue nggak tahu kayaknya udah pensiun deh, mutusin pensiun waktu 2020. Iya, karena emang secara usia juga udah tua kan. Iya, ya Meksiko kan ada beberapa hal-hal yang patut kita ingat lah di beberapa edisi terakhirnya gitu. Karena tetap jadi penantang ya. Bahkan di edisi Piala Dunia kemarin Lionel Messi itu pernah ditanya Sen, pertandingan mana yang paling bikin dia deg-degan? Itu kan melawan Meksiko. Karena ibaratnya mentalnya bener diuji banget ketika melawan Meksiko. Iya, ya kalau kalah ya nggak lolos grup. Iya, ibaratnya. Meksiko, makanya kan ketika golnya Messi gue juga nangis dan gue lihat di stadion ikut nangis semua kan, bahkan di bench juga nangis gitu. Karena memang itu adalah laga penentuan untuk Argentina sendiri. Iya, kan. Kalau seri saja di situ udah pasti nggak lolos. Iya udah nggak lolos, udah nggak ada cerita-cerita ini lagi ya Piala Dunia ya.
Berarti ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Mungkin kita sudahi saja ya. Kita sudahi Tapi saja ya. doakan semoga Piala Dunia tetap terjadi. Udahlah, nggak betul. usah Meksiko udah nggak usah di Meksiko. Iya, dari sekarang udah milih ininya, venue-nya diganti aja di Amerika ya. Nggak usah. JS atau GBLA Bisa nampung. Indonesia. So ibaratnya untuk episode kali ini semuanya sudah kita bahas. Jadi buat teman-teman yang punya argumen atau punya opini atau mau sharing-sharing pengalaman kalian tentang sepak bola, kalian boleh drop di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama di komentar ya. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.